Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang hubungan paradigma dan teori keperawatan. Sebuah teori dan paradigma dalam keperawatan sangatlah penting bagi seorang perawat karena menjadi dasar atau acuan untuk melakukan asuhan keperawatan. Paradigma adalah suatu cara pandang, mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Paradigma memiliki fungsi, yaitu dapat menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi profesi keperawatan, praktik, dan organisasi profesi. Teori adalah sebuah ide atau sekumpulan ide yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa. Teori keperawatan adalah pernyataan interstruktur dan sistematis yang dapat menjelaskan suatu fenomena, memprediksi, dan saling mengontrol sesuai dengan variabel dari disiplin ilmu keperawatan. Konsep paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan merupakan suatu pandangan global dari mayoritas kelompok ilmiah atau hubungan berbagai teori yang tersusun untuk mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Konsep dapat disebut juga ide-ide, yaitu kesan-kesan yang abstrak dari lingkungan yang diorganisir melalui simbol-simbol yang nyata. Misalnya konsep mengenai objek, sifat-sifat, dan kejadian. Paradigma keperawatan terdiri atas 4 unsur, yaitu keperawatan, manusia, kesehatan, dan lingkungan. Konsep manusia. Dalam keperawatan, manusia adalah sentral menerima asuhan keperawatan karena manusia memiliki kebutuhan yang kompleks, termasuk klien, keluarga, dan komunitas. Manusia dipandang sebagai individu yang bersifat holistik dan humanistik, yang dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal, yang akan berpengaruh terhadap status kesehatannya atau asuhan pelayanan keperawatan. Asuhan pelayanan keperawatan merupakan praktik atau tindakan keperawatan mandiri yang diberikan karena adanya ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan individu berdasarkan hierarki Maslow. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, mencintai dan dicintai. Yang keempat, keamanan dan kenyamanan. Dan yang kelima, fisiologi. Konsep keperawatan. Lokakarya Keperawatan Nasional menyebutkan bahwa keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integrasi dari pelayanan kesehatan berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Dengan bentuk pelayanan mencangkup biopsikososial spiritual yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit dalam siklus kehidupan manusia. Pelayanan keperawatan diberikan cara humanistik, menghargai dan menghormati martabat manusia, memberi perhatian pada klien serta menjunjung tinggi keadilan bagi setiap manusia. Pelayanan keperawatan ditujukan untuk mempertahankan kesehatan, meningkatkan kesehatan, mendorong klien untuk mengatasi secara tepat masalah yang dihadapinya. Tujuan pelayanan keperawatan adalah untuk mencapai kemandirian klien dalam meningkatkan status kesehatan secara optimal dengan pencegahan sakit dan peningkatan keadaan sehat. Tentang sehat, sakit. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan sakit merupakan keadaan terganggunya fungsi tubuh yang normal, baik fungsi fisiologis maupun fungsi sosialnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan yaitu yang pertama, perawatan diri yang baik, yang kedua, pencegahan terhadap penyakit atau cedera, dan yang ketiga, menggunakan potensial intelektual, dan yang keempat, manajemen stres dan mengekspresikan emosi secara baik, yang kelima, hubungan interpersonal yang baik, dan yang keenam, peduli terhadap lingkungan dan kondisi sekitar. Konsep lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan yang dinamis dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan.
Oleh karena itu, lingkungan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan klien dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berupa pengaruh positif maupun negatif. Lingkungan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam manusia itu sendiri, mencakup faktor genetik, mutasi biologi, jenis kelamin, faktor predisposisi terhadap penyakit, dan faktor lingkungan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar manusia yang mencakup lingkungan fisik dari biologis, lingkungan sosial, kultural, dan spiritual. Untuk dari 4 konsep tersebut mempunyai hubungan, yaitu dapat menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi profesi keperawatan, praktik, dan organisasi profesi. Selain itu dapat membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan dan membantu untuk memahami setiap fenomena yang terjadi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.